Surodiro Joyo Diningrat, lebur dining pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara sebangsa yang saya cintai, selama 1 tahun lebih kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan, agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Perjalanan ini perjalanan spiritual bagi kami. Setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan yang mereka sampaikan sebagai titip. Kami ingin Indonesia yang lebih baik, kami ingin Indonesia yang lebih adil. Dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Qul yallahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Karena itu kami dalam berjuang menyadari betul cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan menjadi bagian dari perjuangan ini. Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami, TNI, polisi, ASN, kepada mereka kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa. Dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti. Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat, lebur dining pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan kesempatan bagi semua, itulah yang kami akan bawa. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa, mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Dan kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim kepada semua, yang merangkul dengan perasaan cinta, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya. Agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan, terhimpit. Karena itu pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan, negara yang membereskan soal ketidakadilan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari katong lakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sahabat-sahabatku closing statement atau pidato pamungkas dari Capres 01 Abah Anies Rashid Baswedan, yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh hati kita. Kenapa? Karena dalam pidato pamungkas beliau menyatakan bahwasanya nanti kalau beliau terpilih menjadi presiden di tanggal 14 Februari nanti, maka beliau akan memposisikan diri sebagai ayah dari seluruh rakyat Indonesia, sebagai abah dari seluruh rakyat Indonesia.
Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita tahu bahwasanya kalau sudah kita posisi antara orang tua ke anak, ya pasti rasa belas kasih sayangnya itu sangat tinggi. Makanya beliau menyampaikan, kita itu ketika menjadi pemimpin harus punya kasih sayang yang tinggi. Karena Allah sendiri adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan hebatnya lagi, ketika beliau menyatakan dengan pakai bahasa Jawa, yang artinya bahwasanya semua kebatilan itu akan sirna, tidak akan pernah abadi. Ini selaras dengan ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Isra ayat 81. Di ayat itu Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Firman-Nya Allah di sana, katakan wahai para utusan, katakanlah wahai utusan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahwasanya kebenaran sudah tiba, sudah datang. Bahwasanya kebenaran itu sudah datang dan kebatilan itu pasti sirna. Kebenaran di sini ulama tafsir menyatakan adalah Islam. Dan batil di sini adalah syirik. Cuma ulama tafsir menyatakan yang namanya kebenaran, seluruh kebenaran itu akan abadi dan seluruh perbuatan yang tidak baik itu akan sirna. Makanya ulama tafsir di sini mengartikan yang dimaksud dengan batil itu adalah syirik dan maksiat atau perbuatan jelek yang dilakukan oleh manusia. Itu semuanya akan sirna. Atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh para penguasa. Ulama tafsir menyatakan, innal batilah la baqa lahu wa la sabab. Bahwasanya kebatilan itu tidak akan pernah abadi, tidak akan pernah tetap. Wal haqqu huwas sabitul baqi alladzi la yasul. Sedangkan yang namanya kebenaran itu adalah yang tetap abadi, tidak akan pernah sirna. Jadi itulah sahabat-sahabatku, sangat luar biasa pidato pamungkas dari beliau. Mudah-mudahan beliau terpilih menjadi presiden nanti di tahun 2024. Ini adalah pendapat pribadi saya. Tentu tidak semuanya selaras dengan pemikiran saya. Tapi paling tidak saya punya gambaran bagaimana pemimpin yang baik dan pemimpin yang kurang baik. Bukan berarti dari 3 calon ini yang baik hanya 1 calon, semuanya baik. Cuma kita menginginkan yang lebih baik, yang lebih mendekati sesuai dengan syariat Islam. Karena saya sebagai santri tentu melihat pemimpin itu, cara pendekatannya melalui kaidah-kaidah yang sesuai dalam syariat Islam. Seperti itu kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan jangan lupa, salam perdamaian. Jaga kerukunan sesama. Jangan terpecah belah gara-gara pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.